Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romairatul Wasifah dari Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perilaku produsen 2. Konsep dasar perilaku produsen 2 mencakup teori produksi dengan dua faktor berubah yang menganalisis bagaimana produsen dapat mencapai hasil optimal dengan mengubah semua faktor produksi atau seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Ini menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola sumber daya yang terbatas, di mana perusahaan dapat memperluas skala usahanya dengan meningkatkan semua input produksi secara bersamaan. Ada dua pendekatan teori produksi. Yang pertama yaitu produksi dengan satu faktor berubah. Ini adalah analisis jangka pendek di mana setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap. Yang kedua, produksi dengan dua faktor berubah. Ini adalah analisis jangka panjang, di mana semua faktor produksi bersifat variabel dan dapat diubah. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku produsen. Yang pertama yaitu faktor produksi. Produsen harus mengelola sumber daya seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan secara efisien. Yang kedua, biaya produksi. Produsen berupaya menekankan biaya produksi untuk meningkatkan laba. Yang ketiga yaitu kapasitas produksi. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil produksi yang optimal. Yang keempat yaitu permintaan konsumen. Produsen harus memahami dan merespon permintaan pasar untuk menjaga ketersediaan produk. Yang kelima yaitu inovatif. Mendorong inovasi produk dan proses untuk tetap kompetitif. Tujuan utama produsen yaitu adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara bertindak secara ekonomis dan menghasilkan laba yang optimal, yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dan konsisten agar dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai guna, mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Selanjutnya yaitu fungsi produksi ke Douglas adalah model ekonomi yang menggambarkan hubungan antara input atau seperti modal dan tenaga kerja dan output yang dihasilkan. Fungsi ini berguna untuk menganalisis pengaruh berbagai input terhadap produksi, menggambarkan skala hasil atau return to scale, dan dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode regresi linear berganda setelah ditransformasi menjadi bentuk logaritma. Meskipun berguna, fungsi ini memiliki keterbatasan dan asumsi yang mungkin tidak selalu berlaku di dunia nyata. Jadi, penting untuk memahami kekuatan dan kelemahannya saat menerapkannya. Selanjutnya yaitu teori produksi 2 atau teori produksi dengan dua input berubah. Membahas bagaimana kombinasi optimal dari dua faktor produksi variabel atau seperti tenaga kerja dan modal dapat menghasilkan output secara efisien. Konsep utama yang digunakan adalah kurva isoquant atau kombinasi input yang menghasilkan output sama, dan garis isokos atau kombinasi input dengan biaya yang sama serta titik keseimbangan produsen. Konsep utamanya yaitu ada fungsi produksi, menjelaskan hubungan matematis antara input, modal, tenaga kerja, dan output. Yang kedua yaitu kurva isoquant, menunjukkan berbagai kombinasi dari dua input variabel, misalnya tenaga kerja dan modal, yang dapat digunakan untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Ketiga, garis isokos, menggambarkan semua kombinasi input yang dapat dibeli oleh perusahaan dengan jumlah biaya yang sama. Yang terakhir yaitu keseimbangan produsen terjadi ketika garis isokos bersinggungan dengan kurva isoquant, menunjukkan kombinasi input yang paling efisien dan memaksimalkan output dengan biaya tertentu. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi input, tenaga kerja, dan modal yang paling efisien untuk menghasilkan output tertentu, dan juga untuk mencapai tingkat output maksimum dengan anggaran biaya yang tersedia. Selanjutnya yaitu teori produksi dengan dua
atau lebih input variabel adalah analisis ekonomi yang mempelajari bagaimana perusahaan mengkombinasikan beberapa input seperti tenaga kerja dan modal untuk memaksimalkan output. Konsep utamanya yaitu ada isoquant, kurva yang menggambarkan semua kemungkinan kombinasi dua input variabel atau misalnya tenaga kerja dan modal yang menghasilkan jumlah output yang sama. Yang kedua, isokus, kurva yang menggambarkan semua kombinasi input yang dapat dibeli perusahaan dengan tingkat biaya yang sama. Ketiga yaitu peta isoquant, grafik yang berisi beberapa kurva isoquant memberikan gambaran visual fungsi produsen keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan output menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk mencapai produksi setinggi mungkin dengan anggaran yang tersedia. Dan juga untuk meminimalkan biaya, memilih kombinasi input yang paling hemat biaya untuk mencapai tingkat output tertentu. Yang terakhir yaitu adalah produk gabungan, adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dari suatu proses produksi tunggal menggunakan bahan baku yang sama. Produk-produk ini memiliki nilai jual yang relatif tinggi dan biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan sampai mencapai titik pemisahan. Contohnya termasuk minyak bumi yang menghasilkan bensin, minyak tanah, dan solar, atau pemprosesan kedelai untuk tahu dan minyak kedelai. Ciri-ciri utama produk gabungan yaitu adalah diproduksi secara kebersamaan. Produk-produk ini terbentuk dalam satu proses produksi tunggal. Yang kedua yaitu bahan baku yang sama. Proses produksi dimulai dari bahan dasar yang sama. Yang ketiga, memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Setelah titik pemisahan, setiap produk mungkin memerlukan pemrosesan tambahan untuk menjadi produk jadi. Yang terakhir yaitu nilai jual tinggi. Setiap produk gabungan memiliki nilai penjualan yang signifikan dan setara. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.